Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik kawan-kawan, Bendara Bos dan tim ini Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan tombol di bawah ya, diklik celek ya. Kemudian silakan isi komentar terkait dengan permasalahan yang teman-teman alami, sehingga kita bisa jadikan saya sebagai bahan diskusi bersama ya. Oke, pada video hari ini kita akan bahas ini ya, jenis-jenis pajak di Indonesia. Video ini akan lebih mengkhusus terkait dengan bagaimana pajak yang dikenakan dalam pengoperasian dana BOS di sekolah. Oke, baik, kita lanjut. Jenis-jenis pajak yang dibayarkan di Indonesia terkait dengan dana BOS yang sering kita pakai. Yang pertama itu PPH, pajak penghasilan ya. PPH merupakan pajak yang dikenakan kepada orang atau badan atas penghasilan yang diterima. Saya ulang ya, terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, itu PPH ya. PPH nanti akan dibagi menjadi 3 teman-teman ya. PPH-nya ada PPH pasal 21, 22 dan 23, itu PPH. Kemudian yang kedua kita kenal istilah PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, di mana PPN ini merupakan jenis pajak yang satu ini berlaku pada belanja atau konsumsi barang kena pajak atau jasa dalam daerah pabean. Oke, ini teman ya, tolong diingat lagi, teman-teman merupakan bendara baru di sekolah, sehingga teman-teman wajib mengetahui tentang pajak apa saja sih yang dibayar. Kadang bingung, ini bayar nggak, tidak ya. Nah, kita akan belajar bersama pada video hari ini. Baik, kita akan melangkah ke aspek perpajakan. Ini merupakan ringkasan kewajiban instansi pemerintah dari perpajakan ya. Nah, kita akan melangkah ke PPH pasal 21 dulu. Ya, PPH ada 3 kan? 21, 22, 23. Kita melangkah ke pasal PPH pasal 21. Apa sih yang dibayar? Perlu digarisbawahi adalah PPH ini merupakan pajak penghasilan. Ya, sesuatu orang atau badan jika menerima uang itu akan kena PPH 21. Nah, mari kita kupas siapa saja yang kena. Yang pertama, untuk gaji itu kena pasal 21 untuk PNS sesuai aplikasi gaji. Ini tidak usah kita bahas ya, karena ini udah otomatis dipotong bagi teman-teman kita yang PNS. Nah, kita melangkah yang kedua. Untuk pembayaran selain gaji yang diterima PNS seperti honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, uang lembur, uang makan dan sebagainya, bagi kawan-kawan yang merupakan status seorang PNS, berarti dia akan dikenakan PPH pasal 21, di mana tarif golongan PNS bersifat final atau final. Nah, itu ada gini. Jika teman-teman kita merupakan seorang PNS, ketika dia dapat honor, jika dia golongan 1 atau golongan 2 itu tanpa dikenakan pajak. Ya, jika emang dia golongan 1 dan golongan 2. Namun jika dia merupakan golongan 3, dia dikenakan dikenakan PPH sebesar 5% potongan pajaknya. Dan jika dia merupakan golongan 4 atau pejabat, itu dikenakan potongan 15%. Semakin tinggi golongan, berarti semakin besar potongannya. Itu ketika seorang PNS menerima gaji atau honor tambahan di luar gajinya ya, silakan dipotong apapun itu bentuknya, baik itu berupa honor, kegiatan pengawas ujian, itu tetap dipotong sesuai dengan golongan. Terus kemudian bagaimana dengan teman-teman yang non PNS? Baik, kita akan menjadi 2 teman-teman ya. Yang pertama, untuk
pembayaran penghasilan yang bersifat rutin kepada non PNS. Nah, baik teman-teman pasti berpikiran bagaimana terkait dengan gaji guru. Gaji gurunya gimana? Kan kita bayar honor guru non PNS kan. Nah, bagaimana? Termasuk juga teman-teman jika ongkos tukang, ongkos apalagi mungkin ada ongkos pasang batu sikat atau masang kegiatan pemeliharaan ruang kelas, itu masuk dengan pembayaran penghasilan yang non PNS. Itu ya, yang baik itu bersifat rutin ataupun bersifat tidak rutin. Nah teman-teman, itu dikenakan PPh 21-nya, namun ketika non PNS itu akan memperhitungkan PTKP-nya. Apa sih PTKP? PTKP merupakan tidak kena pajak ya, penerimaan tidak kena pajak. Nah, gimana hitungannya? Ini teman-teman, jika PTKP-nya baik itu guru PNS, yang non PNS, jika penghasilannya itu adalah kurang dari 54 juta per tahun, kalau kita potong lagi per bulan, tidak lebih dari 4,5 juta per bulan, itu tidak dipotong pajak. Ulang ya, anggap ini TK 01-nya belum menikah, tanpa tunjangan, berarti penghasilan setahun jika melebihi dari 54 juta, itu jika penghasilan segini ya, setahun guru honor kita itu dipotong pajak. Namun jika di bawah ini tidak dikenakan pajak. Kalau yang sudah kawin belum punya anak itu 58 juta. Jika sudah kawin punya anak 1, 63 juta sebagainya. Sebagai tunjangan, berarti semakin besar juga potongannya. Namun kita rata-rata di sekolah kayaknya tidak ada yang melebihi dari penerimaan ini ya, kayaknya tidak ada. Sehingga jika di bawah 4,5 juta per bulan atau 450.000 per hari, itu tidak ada potongan pajak PPh-nya. Ya, ini artinya jika dia emang gajinya di bawah 450 per hari ataupun akumulasi per bulannya adalah 4,5 juta per bulan, jika per tahun juga 54 juta per tahun, jika tidak tembus hitungan PTKP-nya, teman-teman berarti tidak perlu memotong pajak bagi pembayaran rutin non PNS, baik itu untuk honor guru, honor TU, honor ongkos tukang dan sebagainya. Jika tidak melebihi dari hitungan PTKP yang tadi saya sebutkan, teman-teman tidak usah memotong pajak. Nah, beda cerita ketika teman-teman merupakan ada tambahan ya, ada pembayaran atas kegiatan tertentu. Ya, ini bukan bersifat rutin ya. Tadi ini kan bersifat rutin, dibayarkan, emang setiap bulan dibayarkan. Honor guru, honor TU, kita bayarkan berutin, berarti dia masuk menggunakan perhitungan PTKP. Namun jika seorang non PNS tersebut mendapat honor dari kegiatan yang tidak bersifat rutin seperti honor ekstra, pengawas, itu akan dikenakan potongan PPh pasal 1, yaitu sebagai peserta kegiatan dikenakan 5%, yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan 6%. Itu untuk pembayaran honor selain gaji yang di atas gaji rutinnya. Ya, itu jika ada lagi tambahan di sekolah, teman-teman silakan potong 5%. Untuk yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP adalah 6%. Itu untuk PPh pasal 21 teman-teman ya, untuk bisa dicermati bersama. Kemudian setelah pasal 21, teman-teman juga ada namanya PPh pasal 222. Nah, ini setiap belanja akan dikenakan 1,5% dan tanpa NPWP 3%. Namun bisa dalam baca ini ya, dikecualikan PPh pasal 3 ya, di bawah 2 juta tidak dikenakan. Untuk belanja kartu kredit pemerintah tidak digunakan.
Ya, ini yang penting. Soal nomor 3. Sumber dana BOS itu juga dikecualikan. Sehingga untuk pasal 22 ini kita tidak dikenakan untuk penggunaan yang bersumber dari dana BOS. Ini berarti kita bisa hilangkan ini ya. Pengelolaan dana BOS tidak dikenakan PPh pasal 22. Yang kena adalah pasal 21. Ya, 22 lewat. Jangan dipotong pasal 22-nya. Kemudian setelah pasal 22 juga ada pasal 23. Nah, pasal 23 ini adalah berupa jasa dan sewa. Itu dikenakan 2% bagi yang memiliki NPWP dan 4% yang tidak memiliki NPWP. Dengan catatan bahwa pengenaan PPh ini tanpa nilai minimal 2, termasuk penyediaan makan minum atau jasa catering. Nah, ini teman-teman ya, untuk makan minum ini setelah saya konsultasikan dengan kantor pajak kabupaten dan pusat, jika makan minumnya merupakan jasa catering, di mana jasa catering merupakan jasa yang menyediakan perlengkapan, penyajian, pembuatan itu di tempat ataupun dibawa ke lokasi sekolah yang sudah jadi namun terus di drop out kebutuhannya, itu dikenakan pasal 23. Namun jika emang kita belanjanya di warung, toko kelontong ataupun toko yang kecil yang bukan merupakan bentuk badan ataupun bukan merupakan PKP, teman-teman tidak usah memotong pajak karena dia bukan merupakan jasa catering. Itu yang saya dapat dari konsultasi ke kantor pajak kabupaten dan kering pajak pusat. Ya. Ini untuk PPh pasal 23-nya. Nah, PPN ini adalah pemotongan atas belanja barang dan jasa. Ya, yang terbaru adalah 11%. Ya. Dikecualikan jika di bawah 2 juta. Berarti jika di atas 2 juta itu harus potong PPN. Ya. Termasuk di bawahnya adalah tentang pengadaan tanah, BBM, jasa telekomunikasi dan sebagainya, ini dikecualikan ya. Dikecualikan PPN-nya. Berarti saya ulang, PPh dan PPN. Nah, ini berlaku 1 April, sudah berlaku 11% pemotongan PPN ya. Nah, bagaimana sih hitung-hitungannya? Mari kita bahas. Nah, ketika kita beli barang ya, uang BOS kita pakai untuk membeli barang, baik itu ATK, material, komputer, dan semua bentuk barang dalam satu nota. Ya, dalam satu nota itu wajib teman-teman potong PPN ya. PPN. Saya ulang. Ketika teman-teman belanja barang itu wajib dipotong PPN. Jika belanja di atas 2 juta dan tidak dipecah. Nah, pasal 22 ini dana BOS tidak dikenakan. Ya, kalau pemerintah desa dan sebagainya wajib potong. Namun dana BOS berarti ketika belanja apapun di atas 2 juta itu wajib potong PPN. Pasal 23 lewat. Itu untuk PPN-nya. Nah, untuk PPh pasal 23-nya itu semua pengeluaran jasa, semua jenis jasa baik itu servis, perbaikan, pemeliharaan alat sewa, semua bentuk jasa dan lain-lain itu tanpa batas minimum dikenakan PPh pasal 23. Ya. Namun jika di atas 2 juta jasa yang kita lakukan di atas 2 juta, berarti selain kena PPh pasal 23, teman-teman wajib juga motong PPN-nya. Ya. Itu. Nah, termasuk juga belanja penyedia makan minum, saya bilang tadi, tanpa batas minimum jika kita belanja menggunakan jasa catering. Namun jika kita belanja bukan jasa catering, itu di warung kecil, warung kelontong, itu tidak dikenakan pajak. Apalagi merupakan warung yang bukan pemungut pajak, bukan PKP, sehingga kita tidak memotong pajak. Dan untuk jasa konstruksi ini, jika teman-teman mengasih hadiah dan sebagainya, ini dipotong. Namun kadang-kadang ini jarang di dana BOS digunakan. Namun jika ada, silakan teman-teman potong
PPh pasal 4 ini ya, akan dikenakan PPN jika di atas 2 juta. Jika ada sekolah itu menggunakan jasa konstruksi, sewa tanah bangunan ataupun hadiah undian, itu silakan gunakan. Namun untuk poin yang ini jarang kita gunakan di penggunaan dana bos, jarang ya. Nah, kita akan lebih ini teman-teman. Mungkin teman-teman akan bingung di sini. Penggunaan jasa atau servis perbaikan di atas 2 juta akan dikenakan PPN dan pasal 23. Mari kita teman-teman simulasikan teman-teman ya. Kita akan simulasikan yang ini. Nah, kita akan simulasikan teman-teman. Anggap teman-teman melakukan servis jasa komputer, servis komputer. Harganya itu adalah 3 juta. Nah, harga sudah termasuk pajak 3 juta. Kita diminta bayar komputer 3 juta sudah pajak. Nah, apa yang perlu kita bayarkan? Ya, awalnya kita harus tahu dulu berapa sih PPN-nya ya. PPN kita harus lepaskan dulu di sini. Ya, jika barangnya sudah termasuk pajak. Jika sudah termasuk pajak, berarti teman-teman silakan hitung dulu berapa PPN-nya. Cara ngitung PPN adalah sama dengan 11 per 111 dikalikan ini. Nah, berarti PPN-nya adalah sebesar ini. Nah, berapa sih harga pokoknya? Itu sama dengan harga sudah termasuk pajak dikurang PPN ya. Atau rumusnya bisa juga 100 per 111 dikalikan harga ini. Sama aja ya. Sehingga inilah harga pokok barang, ini PPN-nya. Nah, pasal 23-nya adalah ya kita hitung 2% dari harga pokok barang. Ingat ya, 2% dari harga pokok ini. Harga pokok dihitung. 2% dikalikan harga pokok barang. Nah, segini. Sehingga yang wajib kita biarkan adalah PPh pasal 23 dan PPN. Itu jika barangnya sudah termasuk pajak. Nah, jika servis komputer ini belum termasuk pajak, berarti teman-teman anggap biaya servis belum termasuk pajak ya. Bayarnya ada 2 juta, 2.500.000 contoh ya. Nah, berarti jika hitungannya adalah 2,5 juta itu barang yang merupakan di sini adalah harga pokoknya. Berarti teman-teman cara ngitungnya adalah teman-teman silakan kenakan dulu PPN-nya, yaitu 11% dikalikan ini. Dan juga silakan kenakan PPh-nya juga sama dengan 2% dikalikan harga pokok. Nah, berarti teman-teman yang harus dibayarkan adalah PPh 50.000, PPN ini. Nah, terus berapa harga barangnya jadinya? Nah, harga barangnya adalah harga pokok ditambah harga PPN ini. Berarti harga barangnya yang akan masuk di SPJ adalah harga pokok ditambahkan dengan harga PPN. Nah, inilah menjadi ini. Nah, pertanyaannya, kenapa ini nggak dijumlahkan? Ini kenapa nggak dijumlahkan? Nah, itulah bedanya antara pemotongan dan pemungutan. Silakan jika ada lebih dari 2 juta itu silakan potong PPN dan PPh. Namun jika harga pokoknya itu cuma 1.500.000, berarti teman-teman tidak usah motong PPN ya, tidak usah. Cukup bayar PPh-nya saja 30% dari penerimaan. Nah, di SPJ yang diinput adalah ini 1.500.000, jangan dijumlahkan lagi dengan 30 ini karena ini termasuk pemungutan dari harga yang dapat pemungutan. Berarti tetap harga segini. Ini tidak dimasukkan karena dia PPh pasal 3 termasuk pemungutan. Artinya mengurangi dari penerimaan. Ya,
Kalau di atas 2 juta berarti ada lagi pemotongan, berarti harus ditambahkan harga pokok ditambah PPN. Itu yang dimasukkan di SPJ. Nah, sekian teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Jika belum mengerti, nanti silakan di kolom komentar isi apa hal yang masih membingungkan. Karena berbicara masalah pajak emang sedikit ya ruwet. Bilang ruwet, enggak sih, artinya masih banyak penafsiran yang muncul. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Salam inspirasi.